Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Tuhan Menyapa. Apa kabarnya hari ini? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Charles Blondwin. Dia adalah seorang tightrope walker dan akrobatik yang terkenal sepanjang sejarah. Dia menyeberangi Niagara Falls dengan berjalan menyeberangi Niagara Falls di atas seutas tali. Nah, pada satu kali dia bukan cuma berjalan seorang diri, tapi dia membawa manajernya bernama Harry di atas punggungnya. Tapi ada satu perkataannya yang menarik yang dari Charles buat Harry. Dia katakan seperti ini, "Harry, look up, lihat ke atas. Saat kamu di punggung saya, kamu bukan lagi seorang Harry, kamu adalah seorang Blondwin. Sampai nanti kita di seberang sana, pikiran, tubuh, dan jiwamu harus selaras dengan saya. Jadi kamu harus seirama dengan tubuh saya. Jadi jangan coba untuk menyeimbangkan dirimu sendiri. Kalau kamu berusaha sendiri, kita berdua pasti jatuh." Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 seperti ini, "Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, pasti kita terekspos dengan apa yang namanya challenges dalam hidup, tantangan, pergumulan dalam hidup. Mungkin saja tantangan itu berupa keluarga kita sendiri, anggota keluarga kita, ataupun persoalan pernikahan kita mungkin, ataupun bisnis, usaha, pekerjaan kita, atau bisa dalam hal yang lainnya. Pada saat-saat kita merasa, aduh kayaknya udah gak mungkin lagi nih, kita harus belajar seperti Harry kepada Blondwin. Belajar melekat dan percaya kepada Tuhan, memandang ke atas, bukan memandang persoalan kita, memandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara besar dalam hidup kita. Kalau kita terlalu lama memandang masalah kita dan terlalu fokus memandang masalah kita, itu akan menjadi sangat menakutkan buat kita. Kita pasti akan timbul rasa takut dan itu akan melemahkan kita. Selama ada Tuhan Yesus beserta kita, kita dapat menjalani segala perkara bersama Dia. Jangan batasi apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup kita hanya karena apa yang mata kita lihat atau pikiran yang kita pikirkan, kita tidak sampai memikirkannya dan mata kita tidak sampai melihat apa yang Tuhan lihat. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana ada Tuhan Yesus, di situ banyak mukjizat terjadi. Waktu pernikahan di Kana contohnya. Waktu mereka sedang pesta dan kekurangan anggur, Tuhan Yesus mengubahkan air menjadi air anggur. Waktu Lazarus contohnya, dia sudah mati selama 4 hari. Udah mati selama 4 hari, Tuhan Yesus datang. Bahkan yang sudah mati pun Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Contoh lainnya lagi, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya. Waktu itu tidak ada harapan, mungkin udah seumur-umur dari kecil, dari lahir buta. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, ada mukjizat yang terjadi, matanya dicelikan. Tetapi firman Tuhan juga bilang, waktu itu dia ada di Nazaret, di tempat di kota asalnya. Dia tidak bisa melakukan terlalu banyak mukjizat di sana. Alasannya kenapa dia tidak bisa melakukan banyak mukjizat di sana adalah karena ketidakpercayaan orang-orang yang ada di sana. Karena mereka melihat, oh Tuhan Yesus ini kan anak seorang tukang kayu, masa dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Disitulah Tuhan tidak bisa terlalu melakukan banyak mukjizat. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai dalam hidup kita ini kita tidak mengalami terobosan-terobosan, tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami kemenangan karena kita terlalu berpikir dengan pikiran kita sendiri, kita terlalu melihat dengan apa yang mata kita bisa lihat, kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apa pergumulanmu hari-hari ini yang rasanya berat dan kelihatan matamu mungkin tidak mungkin udah kayaknya kalau dari mata manusia tidak ada harapan lagi. Mungkin waktu dokter katakan padamu, oh kamu tidak ada harapan lagi. Atau waktu ada orang katakan, pasanganmu mah tidak akan pernah berubah, kondisi anakmu tidak akan pernah berubah. Semua yang kelihatan tidak mungkin, ingat Bapak Ibu Saudara, buat kita tidak mungkin, tapi buat Tuhan amat sangat mungkin. Tuhan itu Tuhan yang spesialis, yang tidak mungkin. Semua yang bagi orang tidak mungkin, tapi buat Tuhan mungkin. Mari yuk sama-sama hari ini kita belajar percaya penuh kepada Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.